Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufik yang senantiasa Allah curahkan kepada kita alhamdulillah diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ilmu. Semoga kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tercatat di sisi Allah menjadi hamba yang taat, hamba yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua berada di bulan yang agung, yakni bulan dilahirkannya manusia sang paripurna, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka sudah sewajarnya di bulan ini mari bersama kita lebih mengakrabkan diri, lebih mendekatkan diri kita, mengakrabkan, meromantiskan diri kita, hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semoga dengan ini kita tergolong menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepadanya. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku maka akan berkumpul bersamaku di surga kelak. Allahumma ja'alna minhum. Namun perlu diketahui bahwa kita tidak akan bisa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka pun demikian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mengerti apa saja kemuliaan, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana cara kita agar memupuk cinta di hati kita ini kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka insyaallah di malam hari ini kita akan ngaji bersama tentang kisah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membacakan, dengan menerangkan kisah hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mahabbah, ada law'ah di hati kita kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana harapan kita ini akan menjadi ikatan erat, hubungan yang sangat dekat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, karena itu hendaklah mereka bergembira. Karena dengan karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh mereka. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun ini ada dalam Quran surat Yunus ayat 58. Laulal khata. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa atas anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita,
atas kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, maka hendaklah kita berbahagia. Subhanallah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, kita terlebih dahulu memahami secara lebih detail terkait ayat ini. Subhanallah, seakan-akan Gusti Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa subhanallah, apapun yang datang dari Allah itu adalah hal baik. Subhanallah. Maka ketika kita melihat segala sesuatu itu datangnya dari Allah, baik nikmat maupun ujian, terlebih dalam ayat ini lebih condong ke nikmat. Subhanallah. Maka berbahagialah bukan karena hanya kita mendapatkan nikmat itu, namun berbahagialah karena nikmat itu telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita merupakan bentuk daripada karunia bifadlillahi wa birahmatihi, dan ulas asihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka ketika kita bisa memahami ayat ini, subhanallah, maka apapun yang Allah berikan, wabil khusus di sini umpama nikmat, maka syukur kita akan lebih dikedepankan dari rasa senang kita. Subhanallah. Kita boleh senang, boleh bergembira, itu perintah Allah. Asal syaratnya agar senang dan bergembira ini termasuk daripada perintah Allah, senang bergembiranya didasarkan atas pemberian Allah berupa fadlullah wa rahmatullah. Ini mafhum tidak? Seperti itu. Maka insya Allah jika kita memahami hal demikian, subhanallah, apapun yang datang dari Allah akan kita bisa terima dan syukuri. Seperti itu. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini sedikit lebih keras, boleh tidak? Subhanallah, bisa tidak Mbak? Subhanallah. Kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Para ulama, subhanallah, subhanallah. Nah, cukup. Subhanallah. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada anugerah yang lebih agung, bentuk kasih sayang Allah yang lebih agung daripada adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah teragung yang Allah berikan kepada kita adalah dihadirkannya di hadapan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Subhanallah. Mengapa seperti itu? Di dalam hadis qudsi Gusti Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Subhanallah. Jika bukan karenamu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan semesta ini. Artinya adanya semesta ini, adanya alam raya ini, langit, bumi, daratan, lautan, manusia, binatang, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Subhanallah. Planet-planet yang ada, subhanallah, itu semua ada karena mahallun nadhrillahnya. Yang dipandang pertama kali adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa sebelum Gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan alam raya ini, Allah terlebih dahulu menciptakan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru Allah menciptakan alam raya ini. Subhanallah. Maka dahulu subhanallah guru kita semua pernah menjelaskan bahwa kita itu adalah anak daripada orang tua kita, bapak ibu kita. Namun orang tua hakiki kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tubuh kita ini ada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jikalau tidak ada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah diri kita ini. Pun demikian semesta. Ini mafhum ya Mbak ya. Maka subhanallah, maka ketika kita ingin menjalin hubungan dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kata guru itu sangat mudah, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh daripada kita. Dalam diri kita sendiri bahkan ada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semesta ini ada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di setiap sisi kehidupan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian disebutkan pula dalam hadis lainnya, subhanallah, bahwa iman kita ini tidak akan terhitung sempurna di sisi Allah kalau kita belum bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada harta kita. Subhanallah. Artinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nomor satu dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memposisikan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di posisi yang utama dan pertama, maka insyaallah pada waktu itu kriteria iman kita telah lulus dalam pandangan Allah, ternilai sebagai iman yang sempurna. Allahumma ja'alna minhum. Karena seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya? Apakah kita tidak boleh mencintai keluarga kita? Apakah kita tidak boleh mencintai apa yang kita miliki? Apapun itu, harta, pangkat, kedudukan, ilmiah, dan lain sebagainya. Subhanallah, apapun itu boleh. Boleh saja kita mencintai sesuatu, itu boleh. Namun di sini seakan-akan baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa jadikanlah cinta kepada semua itu berlandaskan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita mencintai orang tua kita, mencintai saudara kita, kita berlandaskan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam karena berbelas kasih, berkasih sayang kepada sesama, kepada keluarga. Ini pun merupakan uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun dengan hal lainnya, apapun itu, subhanallah, kalau kita kepingin berbuat baik kepada apapun, kepada siapapun, maka landaskanlah perbuatan baik itu atas dasar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berusaha dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari kita memasukkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Artinya sebagai petunjuk. Pedoman kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah apa? Subhanallah, disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Subhanallah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah, ini subhanallah, tolong dibenarkan dulu suaranya. Subhanallah, kira-kira usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Sampun direng. Artinya bahwa bismillah ya, subhanallah. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan seperti ini, bahwa akhlaquhu ka khuluqil Quran, akhlaquhu ka khuluqir Rahman. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya zat yang maha kasih sayang. Artinya bahwa ketika kita mau berlaku apapun, berbuat apapun, coba tengok diri kita itu, apakah sudah bisa meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka cobalah ketika kita itu subhanallah berbicara, maka coba kita belajar berbicara sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ketika kita berpikir, maka kita belajar untuk bisa berpikir sebagaimana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir. Ketika kita berbuat sesuatu, maka kita juga coba belajar untuk mengerjakan sesuatu itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengedepankan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kiblatnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini makna daripada cinta. Subhanallah. Karena cinta itu bukan hanya letaknya di hati, bukan hanya sekedar rasa. Tapi bukti, ciri khas dari orang yang mencintai itu subhanallah adalah orang yang bisa mengikuti, akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti sosok yang dicintainya. Betul tidak? Subhanallah. Kalau orang mengaku cinta kepada seseorang, subhanallah, maka subhanallah orang itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meneladani, mengikuti atau membuat senang ya, subhanallah. Bismillah. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, kita ulang lagi bahwa di antara ciri khas orang yang mencintai itu adalah dia akan berusaha berbuat dengan sesuatu yang membuat senang orang yang dicintainya itu. Subhanallah. Maka ketika kita mengaku ada cinta di hati untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencontoh, meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah. Terlebih di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita ingin bisa mencintai Allah, kemudian dicintai oleh Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengikutinya? Seperti tadi, coba kita belajar. Ketika kita kepingin berbicara, coba bagaimana cara bicara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mulai berpikir, coba pola pikir kita sesuaikah dengan pola pikir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya mesti jauh ya, kita orang awam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ahlinya Allah, walinya Allah, nabinya Allah, kekasih Allah, pilihan Allah. Tentu jauh, namun setidaknya jika ada cinta di hati, kita akan berusaha, akan mengikhtiarkan diri kita untuk seperti sosok yang kita cintai itu. Subhanallah. Maka ketika fattabi'uni, subhanallah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kita, kemudian Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma ja'alna minhum, subhanallah. Dan di bulan yang agung ini, mari kita bersama, ini momen yang pas sekali untuk kita bisa mengakrabkan diri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang cinta itu tandanya adalah sering menyebut sosok yang dicintainya itu. Ketika kita lagi senang dengan sesuatu, suka dengan sesuatu, mesti kita akan sering membicarakan sesuatu itu, apapun itu. Kalau lagi kita senang ini, senang itu, mesti akan sering dibicarakan.
Lah ini tandanya ketika kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan senang ketika disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan antusias ketika dikisahkan cerita hidup tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan selalu menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Subhanallah, lisan kita selalu bersolawat, tingkah laku kita pun akan berusaha bersolawat. Bagaimana cara tingkah laku ini bersolawat? Subhanallah, bersolawatnya tingkah laku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan fattabi'uni itu sendiri, mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Syekh Yusuf An-Nabhani subhanallah mengatakan seperti ini, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajmalul alamin khalqan wa khuluqa. Seindah-indahnya manusia terindah baik dari sisi fisikal maupun moral spiritual. Jadi ibu-ibu punten, kalau kita kepingin tahu siapa manusia tertampan, manusia terbaik, terindah, itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kerupawanannya, ketampanannya melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nas khalqan wa khuluqa. Dan kalau kita kepingin melihat siapa manusia yang paling baik budi pekertinya, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maluhu fi jamalihi nudhara'u. Keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi. Subhanallah. Makanya kalau kita qasidah Qomarun itu biasanya Mustafa Atif itu ya, subhanallah, sebelum itu membacakan syair daripada Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Hasan bin Thabit. Lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu subhanallah, itu sebenarnya syair pujian dari Hasan bin Thabit kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan dalam syair itu? Ini syair menjelaskan tentang bagaimana keindahan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Mata tak pernah melihat manusia setampan seindah dirimu. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Wajmalu minka lam talidin nisa'u. Subhanallah, tidak pernah ada perempuan yang melahirkan manusia yang keindahannya melebihi dirimu. Artinya terindah baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan wahai baginda sallallahu alaihi wasallam bebas dari kekurangan, bebas dari segala noda. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh dirimu sendiri sesuai dengan kehendakmu. Jadi saking indahnya, saking perfectnya baginda sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, seakan-akan semua yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya pesanan. Subhanallah, kalau kita dilahirkannya ya udah subhanallah, menerima nasib saja seperti apa kita dilahirkan. Tidak bisa kita kepingin dilahirkan, ya Allah hidungnya pingin seperti ini ya, matanya pingin seperti ini ya, mulutnya seperti ini, postur tubuhnya seperti ini. Tidak seperti itu kan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan itu seluruh yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pesanan. Artinya semuanya yang terbaik, yang teristimewa. Saking indahnya, maluhu fi jamalihi nudhara'u, yang keindahannya tak tertandingi ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka beliau tidak pantas sekali disebut dengan manusia paripurna. Subhanallah.
usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Coba ibu-ibu, kita ya kalau acara maulid itu biasa, subhanallah, kita menghadiri majlis-majlis maulid itu biasa. Di dalamnya disebutkan itu kisah-kisah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi salawatan, diiringi dengan tabuhan-tabuhan, genjeringan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang kita dendangkan itu semuanya sedang membicarakan kisah hidup, keutamaan, keindahan rupa dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saja terkadang kitanya yang kurang memahami maknanya. Subhanallah. Subhanallah, kalau kita paham maknanya akan sungguh indah sekali. Akan lebih syahdu lagi ketika kita mendengarkan beragam qasidah, beragam sholawat yang didendangkan. Subhanallah. Biasanya ketika acara maulid itu, subhanallah, dibacakan di dalamnya ada Al-Barzanji ataupun Ad-Dibai ataupun Al-Lumar ataupun Al-Busiri, Al-Burdahnya itu, qasidah burdahnya Imam Busiri dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kisah hidup, kemuliaan, keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan susunan kalimat bahasa Arab yang begitu indah, syair-syair yang indah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka coba Mbak Pondok, ketika kita sholawat, kita coba pahami maknanya. Subhanallah. Kalau kita belum paham, kita cari tahu apa itu maknanya. Subhanallah. Agar ketika telinga kita merasakan keasyikan mendengarkan lantunan indah sholawat, qasidah, hati kita, pikiran kita pun bisa memahami, oh ini maksudnya. Untuk siapa qasidah ini dilantunkan? Untuk siapa lagu ini dilantunkan? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Meskipun ini diantara kemuliaan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik itu dia khusyuk atau tidak, tetap diterima salawatnya. Baik dia itu paham atau tidak maknanya, tetap diterima salawatnya. Bahkan baik dia ikhlas ataupun tidak, tetap sampai diterima kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kemuliaan salawat Nabi. Kalau amalan-amalan lainnya itu ada seleksi, ibu-ibu. Ini riya tidak, ini ujub tidak, ini ikhlas tidak, itu banyak seleksinya. Satu-satunya amal yang tanpa seleksi adalah sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bacanya khusyuk atau tidak, ngerti maknanya atau tidak, bahkan ikhlas atau enggak, itu enggak ada masalah. Ditampi kabeh, diterima semuanya di sisi Allah dengan memandang baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kata guru itu seperti ini, kita kalau kepingin memberikan sesuatu kepada orang yang spesial, tentunya enggak mau asal-asalan. Kita kalau kepingin memberikan sesuatu kepada orang yang kita cinta, tentunya enggak mau asal-asalan lah. Kalau kita betul-betul cintanya melekat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita betul-betul menspesialkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita bersolawat sebisa mungkin dijaga akhlaknya, adabnya, keikhlasannya ini. Maka subhanallah, Masya Allah, siapa yang ketika bersolawat dia bisa ikhlas, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saking tidak bisa terbayangkan pahala itu. Mengapa demikian? Kita pernah mendengar kisah Abu Lahab, subhanallah, yang mana beliau itu dulu pernah bergembira atas dilahirkannya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang kita tahu masyhur, sudah dinas dalam Al-Quran termasuk orang yang celaka, ahli neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Betul tidak? Namun subhanallah, ada riwayat yang menjelaskan ketika hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan keringanan hisab. Subhanallah, ada keringanan hisab
yang mana Abu Lahab dapatkan. Dengan apa? Karena barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab ini pernah bergembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun puntennya bergembiranya Abu Lahab ini bukan bergembiranya atas umat kepada nabinya atau rasulnya, hanya sekedar kegembiraan paman atas ponakannya yang baru lahir. Subhanallah. Tapi di sisi Allah dinilai itu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini bisa diganti ini. Subhanallah. Meskipun mic-nya ini seperti ini, tapi semoga tetap bisa dipahami ya Bu ya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalau kita buka kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif ataupun Maulidus Sadif fi Maulidil Hadi Syekh Syamsuddin bin Nursiddin Ad-Dimashqi itu subhanallah pernah mendendangkan syair seperti ini karena ada riwayat yang menyatakan bahwa subhanallah Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan hisab. Ini sosok yang sudah dinas celakanya, ahli nerakanya, yang semasa hidupnya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ini beliau Abu Lahab ini memusuhi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampai akhir hayatnya, gak bertaubat ini. Namun subhanallah karena keagungan barokah baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau subhanallah pernah bergembira ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi dulu seperti ini ibu-ibu ya, ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha melahirkan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Lahab mengetahui ini, saking gembiranya budaknya yang bernama Thuwaibah dimerdekakan. Karena saking gembiranya ponakannya lahir. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka dari sebab inilah Abu Lahab mendapatkan keringanan hisab setiap hari Senin itu. Sehingga Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi mendendangkan sebuah syair seperti ini. Subhanallah. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Ini coba Mbak Pondok perhatikan. Coba kita renungi maknanya ini, subhanallah. Ini diantara keagungan orang yang subhanallah bergembira atas hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada seorang kafir yang sangat amat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada meskipun seberat zarrah kegembiraan itu, Allah membalasnya, mengganjarnya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ketika Abu Lahab saja yang telah dinas dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka selamanya dalam neraka, subhanallah. Apa itu? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Ketika hari Senin ada kabar bahwa Abu Lahab ini subhanallah mendapatkan keringanan hisab. Subhanallah. Maka fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka bayangkan keutamaan apa, kemuliaan apa, ganjaran yang seperti apa yang akan diperoleh oleh orang yang seumur hidupnya
gembira, senang, bersyukur atas hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meninggal dalam membawa tauhid. Subhanallah. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka bayangkan kita umat Islam yang kata Al-Qur'an kuntum khaira ummah, umat terbaik karena barokahnya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kemudian kita bisa bergembira, senang, cinta, menyimpan rindu kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita meninggal, kita membawa tauhid, ada iman dan Islam di hati kita, maka balasannya hanya Allah yang tahu. Anugerah apa nantinya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Allahumma ja'alna minhu. Maka subhanallah, rugi sekali orang yang belum mau mengaitkan dirinya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi sekali ketika hati ini sama sekali tidak bergetar ketika mendengar nama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran itu ibu-ibu subhanallah disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Subhanallah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum hadhihi imana. Ayatnya apa itu ya tadi ya? Subhanallah, itu surah apa ya? Al-Anfal ya. Kalau tidak salah mohon dikoreksi ya. Subhanallah. Intinya seperti ini. Ciri daripada orang beriman itu ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka itu. Kita ketika disebut nama Allah akan bergetar hati kita. Subhanallah. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka kita akan menambah keimanan kita kepada Allah. Subhanallah, kita tidak akan bisa mengenal Allah, menyebut nama Allah jikalau tiada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mampu membaca ayat-ayat Allah jika tidak ada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Subhanallah, ada seorang guru yang menyatakan bahwa seperti ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadathu. Apa itu Mbak Pondok? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallah. Maka itu ketika kita disebutkan kepada diri kita baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika iman ini betul-betul telah terikat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bergetar. Karena Quran berjalan, itulah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran berjalan itu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita tidak paham, subhanallah, apa saja sih ayat Al-Quran itu maknanya, intisarinya, maka coba kita tengok akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika kita dalam hati ini ada getaran-getaran cinta, ada getaran-getaran rindu kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersyukurlah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah agar kita itu senantiasa dikaitkan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau kita suka yang indah-indah, yang menawan, yang rupawan, maka tidak ada yang melebihi keindahannya, kerupawanannya, menawan wibawanya daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Barzanji diterangkan bahwa postur tubuh Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, tapi lebih condong ke tinggi. Namun di antara kelebihan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika berjalan dengan para sahabatnya itu, ketika bareng-bareng, maka yang lebih menonjol itu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Rasul yang paling tinggi, padahal ada yang lebih tinggi lagi daripada Rasul, tapi itu di antara kemuliaan Allah yang diberikan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah.
Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Subhanallah, ibu-ibu, coba kita bayangkan sosok indahnya, rupawannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, rambutnya Rasulullah tidak lurus, tidak keriting, tapi ikal bergelombang. Subhanallah, begitu indahnya bak pangeran-pangeran. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam terkadang itu membiarkan rambutnya terurai hingga bahunya. Subhanallah. Bayangkan betapa tampannya, rupawannya, gagahnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matanya indah, melebar, nampak bercelak. Gak celakan tapi nampaknya bercelak. Itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kanjeng Nabi senyum, dikisahkan dalam Al-Barzanji itu bagaikan awan yang tertembus oleh sinar, saking indahnya. Kalau berkata-kata seakan-akan mutiara berjatuhan dari mulutnya. Kalau beliau tersenyum, subhanallah, bagaikan bulan purnama yang terbelah menjadi dua, saking gambaran tiada duanya. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, nggak ada satu orang pun yang berani mengobrol ataupun yang memotong pembicaranya, saking wibawanya beliau. Dikatakan bahwa kalau kanjeng Nabi lagi ngomong, para sahabat yang di sampingnya itu bagikan ka'anna ala rusihim at-tayr. Jadi seakan-akan sahabat itu dalam pundaknya itu ada seekor burung yang dia kepingin menangkap burung itu. Kalau bergerak sedikit saja burung itu kabur. Jadi benar-benar diam, tak bergerak. Itulah gambaran para sahabat ketika mendengarkan ucapan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu antusias, begitu menunggu, penasaran. Subhanallah. Saking benar-benar memperhatikannya. Ini wibawanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kalau kita lihat dari sisi fisiknya Rasulullah tiada duanya. Kalau dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada duanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini Mbak Pondok kalau kepingin lebih jelasnya, ada kitabnya Walid Faidur Rahman jilid 3. Alhamdulillah Al-Fakir juga menuliskan sedikit kisah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam di buku terbarunya itu Keluhuran Islam, ada di bab manusia paripurna. Subhanallah, kalau lebih detailnya kepingin baca, itu baca Sairah Ibnu Hisham, subhanallah, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah hidup sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah, Syekh Ali Jum'ah ya, saya pernah mendengar beliau dari YouTube. Subhanallah, Syekh Ali Jum'ah ditanyakan kepada beliau itu, subhanallah, ya Syekh, subhanallah, apakah engkau pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan oleh Syekh ini, subhanallah, bahkan itu berkali-kali, bukan pernah lagi, sudah, subhanallah, berkali-kali. Subhanallah, ini dari apa bisa berjumpa dengan baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi melalui mimpi. Subhanallah, subhanallah, berkali-kali ini dari barokahnya menghatamkan banyak kitab-kitab tentang sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, di antara keberkahannya itu adalah subhanallah, kata Syekh Ali Jum'ah, ketika seseorang suka membaca sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau menghatamkan berkali-kali, bahkan beliau katakan, saya telah membaca 30 kitab lebih yang menjelaskan tentang baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. 30 judul kitab, yang satu judulnya mungkin berjilid-jilid. Subhanallah, masya Allah, jangan bayangkan satu bukunya seperti ini. Jangan bayangkan Mbak Pondok, ketika disebut 30 judul kitab itu satu judulnya sudah berjilid-jilid itu. Subhanallah, masya Allah. Dan itu barokahnya dimudahkan untuk bisa ru'yah, melihat baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi melalui mimpi. Kenapa? Ketika kita sering membaca kisah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, akan timbul pengetahuan baru. Oh, ternyata seperti ini ya.
agungnya Rasulullah itu. Oh ternyata seperti ini ya mulianya Rasulullah itu, akan timbul kekaguman, kecintaan, lama-kelamaan akan timbul rindu di hati ini. Maka subhanallah, kata Rasulullah, aku hanya menemui orang yang rindu kepadaku. Saya dulu pernah bertanya kepada guru itu, subhanallah, bagaimana cara mudah agar bisa bermimpi baginda Muhammad SAW. Maka dijawab oleh guru itu apa? Ada rindu di hati, ada kepinginan yang sangat kuat di hati untuk bisa berjumpa dengan baginda SAW. Itu kuncinya. Loh, bagaimana timbul keinginan yang kuat? Bagaimana timbul kerinduan yang dahsyat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di momen ini, di bulan agung ini momen yang pas, momen yang tepat kita untuk mengakrabkan diri kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari coba kita mulai sering baca tentang sejarah hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya, tuntunannya, uswatun hasanahnya seperti apa ini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini paham ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, itu baru dari sisi akhlaknya, dari sisi fisiknya, akhlaknya bukan main, keindahannya, kebaikannya, subhanallah, sampai Gusti Allah menyanjung puji baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sudah saya sebutkan dalam keluhuran Islam ya, subhanallah, dalam kitab Insaniyat Muhammad karya Syekh Khalid Muhammad, seorang pemikir Islam kontemporer asal Mesir, mengisahkan bahwa pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang seseorang yang subhanallah motivasi berjumpa dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallamnya itu adalah kebencian. Dia kepingin banget ketemu kanjeng Nabi, tapi bukan untuk niat baik, untuk niat buruk, menyakiti bahkan membunuh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dikatakan bahwa beliau itu terprovokasi, yakni orang ini terprovokasi oleh orang-orang yang membenci Nabi, yang selalu mendengungkan bahwa Nabi itu menghina Tuhan-Tuhan kabilah Quraisy, menghina berhala-berhala, memecah belah persatuan kaum Quraisy. Dikatakan seperti itu, dijelek-jelekan pokoknya, subhanallah, hingga timbul di hati orang itu kebencian, kemurkaan yang dahsyat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliaulah pemersatu umat. Subhanallah. Maka ketika orang tersebut berhasil menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika darahnya mendidih, amarahnya sampai di puncak ubun-ubunnya, sehingga kata-kata kesar, kata-kata picik, bejat, caci maki berhamburan penuh dari mulutnya kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seperti itu, subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, bersikap tenang, menjumpai orang itu yang kasar, yang niat buruk itu, sebagaimana beliau menjumpai tamu-tamu yang lain. Subhanallah, dengan tenangnya Rasulullah menghadapi orang itu. Para sahabat sudah panik, gak terima nabinya dijelek-jelekan, subhanallah. Namun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Alih-alih marah, alih-alih membalas keburukan itu, padahal itu berada di daerah kekuasaan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal Rasulullah pengen mau ngapa-ngapain juga bebas itu. Tapi ini karena keagungan, keluhuran budi pekerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, justru baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut orang tersebut dengan penuh keramahan dan senyuman. Caci maki orang itu dibalas Rasulullah dengan kelemah lembutan, niat buruknya dibalas dengan pemaafan dan doa, amarahnya dibalas dengan senyuman, sehingga senyuman kanjeng Nabi itu tembus di hati orang yang mencaci itu. Dari sini ada hidayah bagi orang itu, subhanallah. Maka masya Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengubah kebengisan seseorang menjadi dia itu berlaku sebaliknya, yang tadinya bengis, penuh marah, dendam, menjadi lembut, tersadarkan. Apa yang dikatakan oleh orang yang mencaci itu ketika melihat respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu pemaaf, ramah, dan lain sebagainya, maka laki-laki itu mengatakan, wallahi laqad sa'aitu ilaika wa ma 'ala wajhil ardi abghadu ilayya minka wa inni ladhahibun al-ana 'anka wa ma 'ala wajhil ardi ahabbu ilayya minka. Wahai Muhammad, kata orang itu, demi Tuhan, aku berusaha menemuimu. Saat itu tak ada orang yang di muka bumi ini yang lebih aku benci, melebihi kebencianku kepada dirimu. Artinya itu orang yang paling dibenci. Nabi orang yang paling dibenci oleh orang itu. Namun ketika sudah bertemu Nabi, justru keadaan berbalik. Tak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau ya Rasulullah. Maka di sini subhanallah. Maka apa yang ada pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga subhanallah Rasulullah mampu mengubah dengan seketika orang yang membenci itu menjadi mencinta, yang penuh amarah itu menjadi tersadarkan, karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dipenuhi dengan cinta. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah cinta, karena ia adalah manifestasi cinta Tuhan yang tidak diutus kecuali untuk menebar cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sekali-kali Gusti Allah tidak mengutus engkau wahai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk menebarkan cinta, menebarkan rahmat, bukan hanya kepada manusia tapi lil alamin, kepada semesta ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kalau kita paham gak ibu-ibu ya, dulu itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu, padahal mereka tidak paham intisari Islam, tapi mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Kenapa? Karena melihatnya sosok Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbuai terlebih dahulu, terpesona terlebih dahulu kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang hatinya dikehendaki oleh Allah adalah itu orang yang selamat, orang yang baik, maka dia akan sadar. Kecuali orang-orang yang telah tertutup hatinya oleh kebencian, maka jangankan kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang lain pun seperti itu. Kalau orang, kata Imam Syafi'i itu, wa'ain meridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata telah dibalut dengan cinta, maka tiada yang terlihat itu nista. Gak ada yang nista, semuanya akan indah dipandang kalau matanya sudah terbalut oleh cinta. Mata di sini maksudnya adalah hati. Wa ainu ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata ketika dibalut dengan cinta maka tiada yang nista. Tapi ketika mata sudah dibalut dengan benci, maka dia hanya bisa melihat yang keji. Orang sebaik apapun, kalau orang itu telah dibenci, gak kelirik kebaikannya. Yang dilihat hanyalah keburukannya, kesalahannya, kekurangannya. Inilah ini, subhanallah. Lah, itu gambaran dulu orang-orang kafir Quraisy yang tidak juga bertaubat kepada Allah. Mereka mengakui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui baginda Sallallahu Alaihi itu, namun karena kebenciannya, rasa gengsinya menutupi semua itu. Ma'adallah, na'udzubillah min dzalik. Ini paham ya, subhanallah. Dalam kitab Insaniyat Muhammad, Syekh Khalil mengatakan seperti ini, Muhammadun la yatakallaful hubbu bal la yabdhuluh, innama yabdhulul hubbu 'inda Muhammad nafsah. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpura-pura mencintai, tetapi cinta yang melekat di dalam diri Nabi lah yang menaklukkan jiwa laki-laki tersebut. Artinya betul-betul tulus kecintaan Nabi ini.
Maka benar kata Quran itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat rauf, sangat rahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat peduli dengan umatnya ini. Subhanallah. Maka mari di bulan yang agung ini kita memperbanyak sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendekatkan diri lagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan apapun yang kita lakukan. Jangan sampai lupa niatkan itu untuk bisa mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat baik, kita beribadah, apapun itu hal-hal positif yang kita lakukan, niatkan itu untuk bisa menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, karena dengan niat itu kita akan lebih tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paham ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, ajmalul alamina khalqan wa khuluqa maluhu fi jamalihi nudara'u. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah secara fisik dan budi pekertinya. Keindahan Rasulullah tidak tertandingi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terakhir ya sebelum saya tutup ini, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini Al-Fakir tuliskan di buku Keluhuran Islam Mbak Pondok. Kalau bawa bukunya itu saya sudah menuliskan di halaman 14 itu, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah paragon kelembutan, kesantunan, kedamaian, keakraban, kesabaran, kesucian, kewibawaan, kekuatan, keteguhan, kegagahan, kesatria dan cinta kasih. Kalau kita kepingin melihat semua keindahan-keindahan itu, lihatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebajikan yang beliau sallallahu alaihi wasallam terapkan antara lain tentang cinta, kasih sayang, keadilan, kelapangan dada, kedermawanan, kesabaran, amanah, kerendahan hati, kesetiaan, kedisiplinan, keberanian, dan keberserahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uswatun hasanah yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ini Al-Fakir tuliskan juga di sini di halaman 20. Subhanallah, siapapun yang ingin meneladani akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hunjamkanlah nilai-nilai moral ke dalam kolbu dan paksakan diri untuk membiasakannya. Jika demikian, niscaya engkau menjadi pribadi yang budiman. Dengan menyandang budi pekerti luhur, ketika seseorang punya akhlakul karimah, maka ia terpelihara identitasnya sebagai manusia. Subhanallah, kadang kita mengaku diri kita manusia, tapi kita berakhlak seperti bukan akhlaknya manusia. Kita bahkan tidak bisa memanusiakan manusia lainnya. Subhanallah, karena kebodohan, keegoisan, dan penyakit-penyakit yang ada pada hati kita ini. Maka ketika kita bisa mengikuti tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita adalah hamba Allah yang mulia di sisi Allah dan terhormat di sisi manusia. Maka jadilah pribadi yang siapapun orang yang menjumpaimu, engkau selalu bersih meski tak berharta, hidup sederhana meski kaya, dermawan meski serba pas-pasan, dan rendah hati meski berkedudukan. Kemudian engkau tidak berjalan membawa keributan, tidak menebar fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, tidak menuntut yang bukan hak, tidak menahan hak orang lain. Maka bila keberuntungan mendatangi kita, maka bersyukurlah. Bila ujian sedang menimpa kita, maka bersabarlah. Bila kita berdosa, maka segera beristighfarlah. Bila kita bersalah, maka sesalilah. Dan ingatlah bahwa subhanallah, kita berjanji kepada Allah agar tidak akan mengulanginya lagi.
Kemudian jika kita dipuji oleh manusia, maka jangan sombong dan ingatlah segala kebaikan datang dari Allah. Bila dimaki, maka janganlah terpengaruh untuk membalasnya. Katakan kepada diri kita, jika makian itu benar, maka semoga Allah mengampuni kita. Jika makian itu salah, semoga Allah mengampuni orang yang memaki kita itu. Itu subhanallah. Ini prinsipnya orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh bisa bermutaba'ah, mengikuti akhlak baginda sallallahu Allahumma salli alaihi. Jika kita disakiti, jika kita dihinakan, jika memang apa yang mereka katakan itu benar, semoga Allah mengampuni kita. Namun jika apa yang mereka katakan itu sekadar fitnah, maka semoga Allah mengampuni mereka itu. Ini maka tiada dendam, tiada permusuhan di hati kita. Jadikanlah kasih sayang sebagai asas pergaulanmu. Zikir pelipur laramu, ketaatan sebagai kecintaanmu, kepercayaan diri sebagai kekuatanmu, dan ridho dan tawakal sebagai harta simpananmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita semua dengan sifat-sifat tersebut. Amin, Allahumma amin. Maka banyak doa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Demikian juga doa yang sering dibaca oleh baginda sallallahu Allahumma salli alaihi, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah jasmaniku, maka perindah jugalah akhlakku. Ini doanya. Kita terkadang fokus diri kita itu ingin dipandang indah oleh manusia. Kita subhanallah membersihkan badan, merapikan pakaian, memperindah wajah kita. Subhanallah, agar apa? Agar terlihat indah, sempurna di mata manusia. Tapi kadang kita lupa memperhatikan kondisi hati kita, sehingga kita seakan-akan tidak perlu dipandang indah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kita ingin dipandang indah di hadapan manusia, maka perbaikilah hati kita agar dipandang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Syekh Majduddin Al-Baghdadi dalam madahnya menyatakan seperti ini subhanallah. Kalau kita bingung mulainya dari mana ya, kita ingin memperbaiki diri kita itu, maka mulailah dari mendekatkan diri kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak sholawat, ngaji seperti ini ngaji tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Bahkan dalam salah satu riwayat, Gusti Allah subhanallah lebih mengganjar, memuliakan orang yang ngaji subhanallah dibanding orang yang ibadah tanpa dibarengi dengan ngaji, tanpa dibarengi dengan ilmu. Kenapa seperti itu? Ibadah itu punya cara, punya aturan, betul tidak? Aturannya dari mana? Dari ilmu. Kalau kita pingin ibadahnya benar, harus dibarengi dengan ilmu. Maka di sini subhanallah. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa belajar satu bab dari ilmu itu seperti ganjarannya sholat 1000 rakaat. Belajar seperti ini ibu-ibu, karena Allah Ta'ala subhanallah itu keutamaannya lebih agung daripada 1000 rakaat sholat. Karena kita bisa sholat, diterimanya sholat kita dengan ilmu. Bagaimana bisa sholat kita terima kalau tanpa ilmu? Nah di sini ngaji itu penting sekali subhanallah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomah kita agar kita selalu dawam istiqomah ngaji, mencari ilmu Allah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebelum ditutup, Masya Allah, ini di bulan Maulud, mangga kita selatan bareng-bareng itu satu kali ya Mbak ya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Ya Sayyidi
يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل يا طهير يا غيث قصدي وشاني صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحياني يا سيدي يا رسول الله
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا نور القلوب السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا نور القلوب السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك يا ختم رسولي السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا أبا اليتيم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا أبا اليتيم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله